Terkadang terkesan konyol kita mendengarnya. Padahal negara kita adalah negara hukum. Segala tindakan hukum, segala tindakan yang kebijakan yang diambil, pembicaraan pemimpin kita seperti tidak layaknya seorang pemimpin. Tolong wakil rakyat, kalau saya berharap wakil rakyat mendengar rintihan suara kami rakyat, dengarkan kami. Kalian itu sebagai pengawas pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan. Apabila ada kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat menderita, itu gunanya kalian duduk di sana. Ingat janji-janji kalian saat kampanye. Jangan lupa kalian diangkat duduk di sana, disumpah. Kalian boleh tidur, kalian boleh tidak peduli. Yang penting kalian lepas dari segala macam aspek hukum atau apapun. Kalau kata orang rakyat cari aman sendiri. Tapi jangan lupa ada kehidupan lain setelah kematian itu bagi umat Islam. Yang di situ Anda akan mempertanggungjawabkan sumpah Anda sebagai wakil rakyat. Yang seharusnya Anda beramai-ramai menegur pemerintah apabila kebijakan-kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Hari ini saya bicara untuk media. Berkali-kali setiap saya jumpa pers, tolong media proporsional, kemas berita. Saya mau tanya, kalau kita diam, kita sudah diberangus, kita sudah ditahan, terus kalian mau dijadikan apa? Mau diangkat? Mau dikasih jabatan? Enggak, kalian akan dihabisi. Mau bangsa apa saja, mau agama apa saja, termasuk Pak Pendeta, jangan diam, jangan menyerah Pak. Ini ada satu suku yang memang ingin menginginkan Indonesia. Setelah diambil hartanya, setelah dijadikan konsumen, setelah diperas seluruh hartanya, sekarang mau disingkirkan, mau dimarginalkan. Ini tidak boleh kita diamkan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Hanya cuma bagi-bagi. Mana presiden kok levelnya bagi-bagi makanan dilempar-lempar sama begini doang? Gak ada menteri, gak ada yang bisa ditugaskan. Gak usah bilang, buat sistem. Dari mulai, kalau nggak salah nanti mungkin Bang Ehsan lebih detail secara angka. Dari mulai 70 triliun menjadi 400 triliun. Tapi yang dialokasikan untuk COVID-nya adalah 70 triliun. Naik jadi 800 triliun atau 700 triliun. Kemana itu duit semua? Kemana duit? Kalau bapak-bapak media ini saya kasih tolong ya. Saya pernah jadi bendahara di Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan BNPB. Silahkan. Buru-buru jangan nunggu. Senin pagi. Datangi BNPB. Lihat di parkiran, nggak ada mobil yang ini, semua mobil mewah, semua supplier yang ada di sana. Jadi kita dijadikan objek. Setelah itu kita dijadikan objek penjualan PCR, antigen. Setelah itu kita dijadikan objek untuk vaksin. Kemarin di TV One saya mendengar ada 2 dokter berdiskusi bahwa vaksin ini hanya cuma bertahan 1,5 bulan. Kenapa ada vaksin yang kedua? Agar bisa berjalan 3 bulan. Kenapa ada booster akan berjalan 6 bulan? Loh, ini apa ini? Ya memang orang nggak mampu gitu loh. Dari kota kecil, saya bukan mengerjakan kota Solo, tidak. Belum siap. Dibawalah ke kota Jakarta. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bawa? Sudah transparan di TV LDP dan Prabowo. Dan hasil yang membawa. Dibawalah ke sini, dipaksakan, dijejer-jejerin jadi gubernur, dipaksakan lagi jadi RI 1, didukung lagi dengan segala kecurangannya maju ke periode kedua. Sekarang mau diperpanjang karena kontraknya, dealnya belum selesai sama Cina komunis. Jadi mau diselesaikan sampai tuntas, diserahkan terimanya. Ngurusin vaksin nggak becus, ngurusin ekonomi nggak becus, infrastruktur berantakan, mau mindahin ibu kota. Kenapa nggak mindahin negara aja sekalian? Duit dari mana? Ilmu dari mana? Anggaran dari mana? Apa kepentingannya? Apa keperluannya? Apakah sudah membuat studi? Apakah sudah dinyatakan bahwa ibu kota tidak layak? Apakah tidak ada tiang-tiang penyangga yang bisa dipergunakan? Ini mau kemana ini negara ini, dibawa kemana? Kenapa harus semua diam? Kenapa harus semua takut? Takut kalau yang ditangkap 4-5 seperti Babe Hakel bilang tadi.
Ya kan 4 tahun. Coba yang turun semua. Jangan nunggu dari HPI, jangan nunggu dari GNPF, jangan nunggu dari PA 212. Semua turun. Suarakan kepada negara. Secara konstitusional, jaga protokol kesehatan. Supaya jelas mau dibawa kemana ini semua. Belum lagi sekarang sudah mulai terjadi kolaborasi mau memperpanjang jabatan. Tamat kita, habis. Ini yang menjadi satu perhatian. Tolong Bapak Aldo suarakan nanti melalui majelis penderitaan rakyat di atas majelis pemusyawaratan rakyat karya Anda. Kita akan dukung. Tidak usah pakai takut. Mereka tidak ada manfaatnya semua. Berapa kali saya berkunjung ke DPR? 1 masalah HIP, 2 masalah Omnibus Law. Tidak sekalipun pimpinan DPR mau menemui kita. Kenapa tidak mau menemui kita? Karena kelompok Habib Rizik tidak. Saya yang kedua dari yang ketiga bersama Majelis Ulama Indonesia. Dengan seorang beberapa ulama, dengan tokoh-tokoh tidak juga ditemui waktu. Apa? Kenapa alasannya? Tidak mau atau tidak mampu? Memang nggak mampu. Nah kalau nggak mampu kenapa dijadikan ketua? Ini bukan bagi-bagi jatah. Ini bukan punya Bung Karno negara ini. Negara ini bukan punya PDI. Gitu loh. Negara ini punya rakyat semua, PDI ada di dalamnya. Bung Karno sebagai founding father kita. Apa sekarang? Lahirnya Pancasila saja. Rakyat Jakarta dan sekitarnya yang mau menyerahkan hak hukumnya yang tertindas masalah sertifikat, siapapun yang beraktivitas di Jakarta kami tampung. Jadi prinsipalnya bukan 1 orang, bukan 2 orang, bisa 1.000 atau 2.000 orang. Karena yang tertindas bukan hanya 1-2 orang. Dan sekali lagi saya mengajak semuanya bergabung.